Dari semua kajian kemarin, inilah yang mau saya sampaikan, tapi saya kasih langsung isinya saja. Allah mengatakan karena kaitannya dengan era digital, berarti era waktu. Dalam hadis yang sahih, la tasubbud dahra ana dahr. Hadis Bukhari dan Muslim. Wahai hambaku, janganlah engkau menyesali, mencaci waktu, karena akulah hakikat waktu itu. Era digital seperti waktu, masa digital. Mungkinkah waktu atau masa digital ini terjadi datang begitu saja kalau sang waktu tidak menggerakkannya? Mungkin nggak? Makanya nggak usah takut-takut kamu, biasa deh. Saya ini biasa-biasa aja. Allah mengatakan ana dahr, akulah sang waktu. Coba lihat di Quran, wadduha, demi waktu duha. Oh, itu uraiannya, demi aku yang bertajalli di waktu duha. Tajalli itu Allah mengenalkan dirinya, maka Allah menciptakan wasilah. Mazhar, bukan mazdar. Mazhar itu objek, tempat untuk mengekspresikan dirinya. Kan sekarang orang perlu alat untuk mengekspresikan dirinya, dan yang mampu menerima wadah sang waktu itu hanyalah sang hamba yang juga terkoneksi dengan sang waktu. Maka waktuha, demi aku sang waktu yang bertajalli di waktu duha. Siapakah tajallinya? Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa guru saya menerjemahkan wadduha, demi kekasihku Muhammad ad-duha. Ada selawat yang menyebut ad-duha, ad-duja. Betul nggak? Jika Rasulullah lah syamsun badrun, maka beliau juga lah sang ad-duha, itu tajallinya Allah. Syiriknya begini, kafirnya begini, bid'ahnya begini. Maka waktuha, demi waktu. Waktu apa? Waktu duha, yang mana Allah bertajalli padanya. Ini waktu duha bukan? Ini Allah sedang bertajalli di waktu duha. Wallaili idza saja, waktu lagi, demi malam. Waktu lagi ketika mulai menyingsing. Lanjutin ayatnya, kan hafiz surat duha, bukan hafiz 30 juz, hafiz juz ke-30. Wadduha wallaili idza saja. Ini rahasia wadduha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kami berziarah ke Yusuf Al-Makassari, juru kuncinya langsung begini, Allah Muhammad tidak pernah berpisah. Saya senyum. Betul. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah dia sang waktu meninggalkan ad-duha, tajalli waktunya. Disebutkan engkau, hai Muhammad, tidaklah dia meninggalkan engkau, wa ma qala, dan tidak juga menelantarkan engkau. Tidaklah sang waktu berpisah dari tajalli waktunya. Tidaklah Allah berpisah dari Muhammad. Tapi ini bukan bersatu. Bersatu itu mana mungkin makhluk bersatu dengan Khalik? Mana mungkin Allah bersatu dengan hambanya? Kalimat tidak berpisah berarti
sangatlah dekatnya. Wadduha wal laili idza saja. Coba cari ayat lain. Sumpah, Allah bersumpah dengan ayat apa? Yang paling hafal, yang paling sering dibaca. Wal asri. Itu ayat favorit ya. Wal asri. Demi waktu asar. Siapa ini? Allah. Jadi berdebatlah seorang yang mengaku kepada saya sudah murtad. Bukan di sini, di Eropa. Apa kata dia? Rozi, menurut saya tiadalah Tuhan itu kecuali si waktu itu. Jadi Allah itu nggak ada waktu. Saya senyum aja. Ternyata dia pernah pesantren. Saya bilang, kamu kurang piknik. Kalau teman kita berani itu, tapi kalau sama jamaah nggak tega. Kamu kurang piknik. Masa hadis begitu dia nggak tahu? Allah mengenalkan dirinya, ana dahr, akulah sang waktu. Bayangkan jika ada satu masa saja Allah tidak mengurusi waktu, maka alam ini goncang. Bayangkan jika alam ini tidak Allah perhatikan satu detik saja, tabrakan bumi dengan bulan. Gak mungkin. Itu orang nyetir gak boleh lengah sama-sama. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekat apakah kita sang hamba dengan Allah itu? Sedekat kita yang sedang menjalani waktu. Apakah yang sedang menjalani waktu terpisah dari waktu itu? Tidak. Oleh karenanya yang berubah cuma kita, yang punya waktu tidak berubah. Ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan ke Puang siapa? Dulu Allah sebelum ciptakan alam ngapain gitu? Ada pertanyaan begitu. Itu pertanyaan kurang piknik. Semua Allah ciptain alam, Allah ngapain? Ya. Berarti dia membayangkan Allah ini terlibat di bawah hubungan waktu. Dia lupa sang waktu itu adalah Allah itu sendiri. Maka sering saya tanya, apakah jam itu yang ada di tangan itu pengendali waktu atau dia hanya mengisyaratkan waktu? Coba cek, jangan-jangan jam tangannya lain dengan jam digital. Sekarang orang itu mana? Jam tangan atau jam digital? Jam tangan atau jam digital? Tapi kenapa jam Rolex masih mahal? Masih punya. Kenapa jam-jam tertentu masih seharga 3 miliar? Padahal dia manual, dia nggak ngikutin digital. Jadi nggak usah khawatir, orang-orang tradisional itu jadi unik di masa digital. Orang-orang tradisional itu akan menjadi orang yang diperhatikan dalam dunia digital. Jadi nggak apa-apa kita kuno, ya, tapi orang kuno memanfaatkan digital, ya. Apakah kalau sudah kenal sang waktu manusia jadi picik? Kira-kira kalau Rasulullah SAW, bayangkan Rasulullah hidup zaman ini, gak usah kita zaman Rasulullah. Orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW itu akan melihat Rasulullah itu lebih maju dari zamannya, lebih maju dari zamannya. Apa saja itu lebih maju, karena Rasulullah nggak baperan. Orang baperan nggak maju-maju, karena orang baperan mikirin masa lalu, Rasulullah mikirin masa depan.